Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan pada pagi ini, sebelum kita meneruskan langkah selanjutnya, kita akan lebih dahulu berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesempatan bagi kami untuk menikmati sabda-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami masing-masing, memberikan pengertian akan makna dari sabda Tuhan. Memberkati juga hamba-Mu yang pada pagi ini akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat sebuah film pendek yang sekarang ini viral di YouTube ataupun juga di televisi-televisi nasional, yaitu film pendek yang berjudul Tilik, dengan tokoh utamanya yaitu Butejo. Di sana kita dapat pelajaran bahwa sepanjang perjalanan mereka dengan menggunakan truk, terjadilah yaitu gosip-gosip, fitnah yang tidak pada tempatnya untuk orang-orang yang mereka kenal. Dan inilah yang didapatkan ketika mereka tilik bulurah yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam cerita Alkitab bahwa Ayub ini sedang mengalami kesusahan. Bagaimana dia harus meninggalkan, melupakan harta bendanya yang sudah hancur. Demikian juga anak-anaknya yang mati. Bukan itu saja saudara. Bahkan dia mempunyai penyakit yang kulit yang luar biasa, mengerikan. Inilah kesusahan, penderitaan yang ditanggung oleh Ayub. Nah, teman-temannya, 4 teman-temannya yaitu Elifas, Elihu, Zofar, dan Bildad ini tilik kepadanya, melihat bagaimana kondisi daripada siapa? Ayub. Bukannya penghiburan, bukannya empati, namun justru mereka ini membuat statement-statement yang menyatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang fasik, orang yang mendapatkan azab, orang yang istilahnya ngundo waing penggawe, dan masih banyak lagi predikat penghakiman yang dilakukan oleh keempat orang temannya ini. Padahal mereka ini adalah sahabat-sahabat dekat Ayub. Kita melihat bagaimana sikap dari Ayub ini. Tentunya Ayub ini merasakan sakit hati. Seharusnya dia ini mendapatkan penghiburan, mendapatkan empati, justru mendapatkan penghakiman, olok-olokan. Kalau istilah sekarang ini adalah bulian, karena melihat kondisi Ayub pada saat itu.
Itulah sebabnya ketika teman-temannya ini membuli, menghakimi, mengolok-olok, bahkan menyatakan bahwa Ayub ini mengalami azab, apa sikap dari Ayub ini? Kita baca di dalam Ayub pasal 16. Ayub 16 pasal yang kedua. Ayub 16 ayat yang kedua dikatakan, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Luar biasa saudara. Respon daripada Ayub ini terhadap cercaan, terhadap bulian teman-temannya ini. Kamu adalah penghibur sialan semuanya. Luar biasa. Karena apa? Karena betapa sakitnya hati ini, apa yang sudah dikatakan oleh mereka, walaupun sebenarnya itu bukan kesalahan daripada Daud, kesalahan daripada Ayub. Dikatakan, kalian adalah penghibur sialan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah ketika kita melawat, kita membesuk, kita tilik sahabat kita, justru ketika itu juga kita menghakimi, mengolok-olok, mengatakan bahwa apa yang diderita itu adalah azab dan sebagainya dan sebagainya? Dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan demikian. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Inilah suatu prinsip persahabatan dan ini tidak dipunyai oleh sahabat-sahabat Ayub. Dan mereka bukannya menaruh kasih, tapi justru meninggalkan kasih mereka. Seharusnya mereka menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Namun mereka justru menjadi momok bagi Ayub di dalam penderitaannya ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang yang menjadi sahabat dalam duka, sahabat sejati, seorang sahabat di dalam kesukaan, di dalam kebahagiaan. Bahkan dia mau menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan inilah sudah ditunjukkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ataukah kita meneladani apa yang dilakukan oleh keempat sahabat-sahabat Ayub? Hidup ada suatu pilihan. Prinsip ada suatu pilihan. Namun prinsip firman Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Bahwa setiap sahabat adalah menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Biarlah pada pagi ini, marilah dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bermasyarakat,
marilah prinsip firman Tuhan ini menjadi sahabat setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.